Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tentang materi living hadis dan juga living sunnah. Nah, sebelum kita masuk ke sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian living sunnah dan juga living hadis. Jadi pertama itu living sunnah. Living sunnah menurut Fathur Rahman itu jadi memaknai living sunnah sebagai teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diaktualisasikan oleh para sahabat dan tabiin menjadi praktek keseharian mereka. Jadi living sunnah itu udah ada pada zaman sahabat Rasulullah, sahabat dan tabiin, dan menjadi keseharian bagi umat terdahulu dan sampai sekarang. Nah, terus pengertian dari living hadis. Tadi living sunnah, sekarang living hadis. Nah, living hadis itu tradisi hidup atau budaya masyarakat yang berlandaskan hadis-hadis Nabi, atau bisa diartikan dengan sebuah praktek, ritual, tradisi, ataupun perilaku yang hidup pada hidup masyarakat yang berlandaskan hadis. Jadi kalau living hadis itu lebih pada masyarakat sekarang, tapi tetap berlandas pada tradisi ataupun perilaku yang tetap berlandaskan pada hadis Nabi. Nah, di sini itu ada perbedaannya antara living sunnah dan living hadis. Pertama, living sunnah maksudnya perbedaan antara living hadis dan living sunnah itu, living hadis itu dimulai dari living sunnah. Maksudnya gimana? Maksudnya itu, jadi living sunnah ini tuh udah ada duluan sebelum living hadis muncul pada zaman sekarang. Kan tadi pengertian tuh kalau living sunnah itu kan udah ada pada zaman Nabi dan udah ada pada zaman Rasulullah, zaman sahabat dan tabiin. Nah, living sunnah itu living sunnah. Kalau living hadis itu ada pada masa sekarang gitu. Nah, sekarang setelah ini saya akan menjelaskan tentang contohnya. Jadi contoh yang pertama itu tentang living sunnah. Nah, tentang living sunnah itu pada zaman dulu itu Nabi itu bersabda tentang hadis yang ketika Nabi melarang orang untuk menangkap unta yang lari dari pemiliknya. Nah, ini kan udah dari zaman dulu. Terus itu diikuti lagi pada zaman Abu Bakar dan juga Umar. Tapi ketika zaman Utsman bin Affan, Utsman membuat suatu perubahan, merubah ketetapan Nabi dengan menangkap unta yang terlepas dan menjualnya. Kemudian bila pemiliknya itu datang, uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepadanya. Jadi ketika unta itu kan waktu zaman Nabi itu unta itu lari, Nabi itu melarang untuk menangkapnya. Nah, ketika itu diikutin pada zaman Abu Bakar dan juga Umar. Dan pada masa Utsman itu terjadilah perubahan yang diubah oleh Utsman. Nah, itu Utsman itu menyuruh untuk menangkap seekor unta yang lari tersebut dari pemiliknya, lalu menjualnya, dan hasil dari uang tersebut itu diberikan lagi kepada pemilik unta tersebut. Nah, ini tuh biar apa? Biar ketika unta tidak meresahkan orang lain gitu loh, unta-unta itu gitu. Terus yang kedua itu, di sini saya akan melanjutkan tentang contoh dari living hadis. Contoh dari living hadis itu adalah doa kunut. Nah, doa kunut kan kalau di kalangan umat muslim Islam Indonesia itu udah terkenal banget, dan apalagi di Nadiyatul atau Nahdlatul gitu. Nah,
Doa kunut kan kita biasanya dibagi 3 ya. Yang pertama itu waktu sholat subuh, rakaat kedua pada sholat subuh. Terus yang kedua itu pada sholat witir pada bulan Ramadan dari pertengahan sampai dengan akhir. Nah, terus yang ketiga itu kunut nazilah yang dibacakan ketika umat Islam itu terlanda musibah ataupun bencana besar. Nah, dari sini jadi selama membaca kunut itu dianjurkan mengangkat kedua tangan dan mengikuti sunnah Rasul. Jadi ini tuh sunnah Rasul yang sudah ada zaman dulu, terus dijadikan adat pada zaman sekarang. Dan tidak perlu mengusap muka. Alasan dari dalil yang dipakai mazhab Syafi'i antara lain adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu, kalau menurut dengan sabda Rasulullah itu ketika kunut itu dianjurkan untuk mengangkat tangan, tapi tidak perlu diusap ketika selesai gitu. Meskipun yang menurut mazhab Syafi'i juga itu adalah sebagai doa kunut adalah sebagai doa. Nah, yang arti hadisnya seperti ini, bahwa Rasulullah SAW itu apabila mengangkat kepala beliau dari ruku pada sholat subuh dalam rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa dengan doa ini, ya Allah, berilah saya petunjuk antara orang-orang yang engkau beri petunjuk dan seterusnya. Nah, itu adalah doa kunut yang biasa kita lakukan. Jadi mazhab Syafi'i itu mengambil sunahnya untuk mengangkat tangan dan tidak perlu dihapuskan ketika setelah membaca itu, karena doa kunut itu juga termasuk doa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.